Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Haikal Adakini Mushola Sidki dengan NIM 12012233338. Di sini saya dari kelas TI 4606. Tujuan saya membuat video mengenai materi ini adalah untuk menambah nilai keaktifan saya dalam mata perkuliahan Statistika Industri. Di sini berikan saya kesempatan, saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan statistika inferensial. Jadi di sini kita langsung dihadapkan oleh sebuah soal atau sebuah kasus yang dimana misalnya sebuah perusahaan manufaktur memiliki karyawan terdiri atas manajemen atau pimpinan sebanyak 10 orang, karyawan kantor sebanyak 40 orang, dan buruh pabrik sebanyak 500 orang. Seorang peneliti melakukan survei sampling sebanyak 100 orang buruh untuk mengetahui moda transportasi apa yang digunakan buruh ke tempat kerja. Apakah menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, dengan asumsi tidak seluruh buruh dapat diakses karena terdapat dua orang yang sedang cuti hamil. Di sini kita diberikan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan, yang dimana kita disuruh menentukan apa yang menjadi populasi, populasi target, populasi studi, dan juga kerangka sampling serta sampel studinya. Dan di sini kita akan menjawab yang dimana populasi dari soal tersebut sebanyak 550 orang. Kenapa 550 orang? Karena populasinya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang meliputi seluruh karyawan. Jadi populasinya adalah seluruh karyawan yang ada di perusahaan manufaktur tersebut, yaitu buruh pabrik, karyawan kantor, dan juga pimpinan. 500 ditambah 40 ditambah 10 sebanyak 550 orang. Jadi populasinya adalah 550 orang. Kemudian untuk populasi target, yaitu sejumlah 500 orang. Kenapa 500 orang? Karena populasi target ini yang akan ditarik kesimpulannya gitu. Jadi unit pengamatan yang dalam sebuah populasi yang akan ditarik kesimpulannya. 500 orang ini adalah si buruh pabrik itu sendiri. Karena sang peneliti akan melakukan survei terhadap buruh pabrik. Maka dari itu populasi targetnya sebanyak 500 orang. Kemudian untuk populasi studinya adalah 498 orang. Kenapa 498 orang? Karena unit pengamatan yang akan atau dapat diakses pada populasi sasaran adalah 498 orang, dikarenakan terdapat dua orang yang sedang cuti hamil. Kemudian untuk kerangka samplingnya adalah daftar setiap unit pengamatan dalam populasi studi. Jadi kalau populasi studinya 498 orang, maka otomatis kerangka samplingnya sejumlah 498 orang juga. Nah, yang terakhir adalah sampel studinya. Sampel studinya ada berapa sih? Jadi, sampel studinya itu sebanyak 100 orang. Kenapa 100 orang? Karena peneliti akan melakukan survei sampling sebanyak 100 orang. Maka dari itu, sampel studinya adalah 100 orang buruh. Nah, sebelum dari itu, maka kita harus mengetahui apa itu populasi dan lain sebagainya. Di sini, apa itu populasi? Populasi atau universe adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2014. Kemudian, target populasi. Nah, target populasi ini apa sih? Target populasi ialah populasi yang berisi unit pengamatan yang akan disimpulkan. Dan terakhir adalah sampel populasi. Sampel populasi adalah populasi tempat sampel diambil atau populasi yang akan atau didapat atau diakses atau jangkau. Kemudian di sini ada beberapa macam populasi. Yang pertama adalah infinite population, yang dimana infinite population ini adalah jumlahnya tidak pernah diketahui dengan pasti, karena jumlahnya sangat besar sehingga tidak mungkin atau sangat sulit untuk dihitung. Dan contoh dari infinite population itu adalah jumlah penduduk di Indonesia, populasi anggrek di dunia, kemacetan total kendaraan di suatu jalan, dan juga volume air di sungai. Serta masih banyak contoh dari infinite population yang lainnya. Kemudian macam populasi yang kedua selain infinite population adalah finite population. Seperti namanya, finite population adalah jumlahnya diketahui dengan pasti dan dapat diberi nomor identifikasi sehingga dapat dihitung. Dan di sini ada tiga contoh. Yang pertama adalah jumlah mesin yang akan diperbaiki ketika diketahui perusahaan memiliki 10 buah. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk Indonesia hasil sensus 2010. Dan yang ketiga adalah volume air di kolam renang. Dan masih banyak contoh dari finite population yang lainnya. Kemudian di sini apa itu sampel? Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Yang kedua, elemen anggota sampel merupakan anggota populasi di mana sampel diambil. Jika N besar banyaknya elemen atau unit populasi,
N kecil adalah banyaknya unit sampel. Maka N kecil lebih lebih kecil daripada N besar. Nah, sampling. Sampling itu apa sih? Sampling itu adalah cara pengumpulan datanya, di mana hanya sebagian saja dari anggota populasi yang dipilih menjadi objek penelitian. Kemudian yang terakhir ada sensus, yaitu cara pengumpulan data di mana setiap anggota populasi diteliti seluruhnya satu persatu tanpa terkecuali, dipilih menggunakan atau menjadi anggota sampel. Mungkin itu saja materi mengenai statistika pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.